Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Firdiansyah dengan NIM 121231033. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang analisis SWOT dari makanan serba kukusan yang belakangan ini sedang viral. Sebelum kita masuk ke materi, saya akan menjelaskan kenapa sih saya memilih makanan serba kukusan untuk dilakukan analisis SWOT. Yang pertama itu karena produknya sederhana. Meskipun tergolong makanan tradisional, makanan serba kukusan tetap diminati karena rasanya familiar dan cocok untuk semua kalangan. Yang kedua itu selaras dengan tren sehat. Cocok untuk konsumen yang mencari makanan rendah minyak dan lemak dan menarik berbagai segmen pasar. Yang ketiga itu bahan bakunya mudah dan terjangkau. Ketersediaan bahan baku sepanjang tahun dengan harga yang stabil memudahkan kontrol biaya dan operasional dari bisnis. Yang keempat, cocok untuk inovasi kreatif. Produk ini menawarkan ruang luas untuk pengembangan rasa, penyajian, dan kemasan yang unik. Yang kelima, proses produksi minim risiko. Teknik mengukus atau merebus sederhana tidak memerlukan alat yang mahal dan memiliki risiko kegagalan yang rendah. Oke, sekarang kita akan masuk ke sisi strength atau kekuatan. Yang pertama, produk kukusan itu lebih sehat karena tidak menggunakan minyak, pilihan ideal bagi konsumen yang menghindari gorengan dan mencari alternatif yang lebih sehat. Yang kedua, produksinya itu mudah dan cepat. Proses yang sederhana, tidak memerlukan keahlian memasak yang tinggi, memungkinkan produksi lebih efisien. Yang ketiga, bahan bakunya itu murah. Ketersediaan dan harga bahan baku yang rendah menjaga biaya operasional tetap efisien dan profitable. Yang keempat, diterima di semua kalangan. Memiliki cita rasa alami yang familiar, disukai oleh anak-anak hingga dewasa, dan cocok untuk keluarga. Yang kelima, ideal untuk street food. Mudah disajikan dalam kondisi hangat, sangat pas untuk konsep jajanan kaki lima atau camilan instan yang sehat. Dari sisi kelemahannya atau weakness, yang pertama itu variasi rasanya terbatas tanpa adanya inovasi khusus. Kedua, tampilannya kurang menarik dibandingkan dengan makanan yang lebih modern. Yang ketiga, harga jual tidak tinggi, jadi keuntungan proporsinya lumayan kecil. Yang keempat, ada perubahan tekstur jika terlalu lama, seperti bisa dilihat dalam ubi dan jagung, jika didiamkan terlalu lama, pasti teksturnya itu akan berubah. Yang kelima, kurang menarik bagi konsumen kalangan muda tanpa adanya branding yang kuat. Dari sisi peluang atau opportunities, dari tren hidup sehat, meningkatnya permintaan makanan rendah minyak, meningkatkan daya tarik produk kukusan. Dari sisi pengembangan inovatif, potensi inovasi rasa seperti jagung susu keju atau kacang rebus rempah untuk menarik pasar baru. Yang ketiga itu dari sisi penjualan digital. Kita bisa perluas jangkauan melalui platform seperti GoFood, GrabFood, ShopeeFood, ataupun bisa melalui TikTok Shop. Kita bisa melakukan penawaran dengan paket bundling sehat. Dapat dijadikan paket camilan sehat harian untuk konsumen perkantoran atau keluarga. Selanjutnya ini dari sisi ancamannya itu produk kukusan ini eh, sangat sulit bersaing dengan jajanan modern visual yang lebih menarik sehingga dapat menggeser minat konsumen. Dari sisi harga bahan bakunya ini kadang juga tidak stabil karena ada pada saat musim-musim tertentu saja. Yang ketiga, ini bisnisnya itu mudah ditiru oleh pesaing. Jadi kita harus menuntut untuk melakukan perubahan yang menjadi pembeda dengan kompetitor lain. Yang keempat, adanya cuaca panas ini bisa mengurangi preferensi konsumen terhadap makanan panas. Yang kelima, preferensi masyarakat masih cenderung ke makanan yang gurih dan berminyak.
Jadi dapat disimpulkan, makanan serba kukusan merupakan produk yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai bisnis kreatif, terutama karena kesehatannya, kemudahan produksinya, serta bahan bakunya yang murah. Meskipun memiliki beberapa kelemahan seperti tampilan yang kurang menarik dan harga jual yang rendah, peluang pasar yang luas dan tren hidup sehat dapat menjadi kekuatan utama untuk mengembangkan bisnis ini. Dengan inovasi rasa, kemasan modern, dan strategi pemasaran digital, produk jagung, rebus, ubi rebus, dan kacang rebus dapat bersaing dan tetap relevan di pasar kuliner. Sekian video yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.